Selamat datang di kelas ekonomi internasional kali ini, mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Barangkali baru pertama kali bertemu dengan saya, Tato, yang mengulang ya pasti akan bosan melihat saya. Jangan mengulang ke beberapa kali, karena itu akan menjadi kerugian tersendiri bagi Anda. Oke, mengawali perkuliahan kali ini, kita akan buat class agreement, bahwa mata kuliah ini kita lakukan pada sesi ini, pada semester ini secara virtual. Jadi pertemuan-pertemuannya tidak fisik, tapi non fisik semuanya. Anda akan sangat terbantu dengan instrumen-instrumen non fisik ini. Tapi catatannya tidak boleh hanya nitip nama kemudian meninggalkan gelanggang. Tidak boleh nitip nama tiba-tiba tidur atau apa hanya di frame ada nama Anda. Tidak boleh. Dan itu awal dari ketidaksuksesan Anda di mata kuliah ini. Oke, kita buat agreement. Terus kemudian agreement berikutnya bahwa mahasiswa harus mengerjakan apa yang menjadi tugas, bukan kesepakatan, karena ini adalah dosen yang memberikan tugas. Barang siapa yang tidak mengerjakan tugas, ya akan berkurang nilainya. UAS UTS yang kita lakukan harus punya dampak bagus bagi Anda dengan meningkatkan nilai. Oke? Barang siapa yang tidak mengerjakan di suatu perkuliahan, terus kemudian mengundur penyerahan tugas, akan ada potongan diskon terhadap nilai Anda. Oke, sepakatnya begitu. Kalau nggak ngerjakan ya sudah gitu kan. Mahasiswa yang saya cintai, pada perkuliahan ini kita akan lihat apa yang ada di ekonomi internasional. Kalau misalnya Anda bayangkan ekonomi internasional adalah gerak antara produsen, konsumen, dan market di tingkat regional maupun global. Itu batasan mendasarnya. Apa yang menjadi gerak dinamisnya akan kita lihat pada perkuliahan ini. Kita akan melihat beberapa point of discussion kita. Yang paling dasar adalah international trade theory. Kalau misalnya kita lihat international trade theory, akan Anda bayangin bagaimana ekspor dan impor itu terjadi. Siapa itu produsen dan siapa itu konsumen. Dan negara tujuan, baik negara yang memproduksi maupun negara tujuan. Dan di teori-teori perdagangan yang konvensional, kita akan mendapati negara-negara yang berkelebihan, negara-negara yang berkecukupan serta produsen dengan negara-negara yang membutuhkan. Ya kan? Nanti akan ada proses dinamisnya, trade teori yang lebih advance lagi, yang lebih kekinian, lebih kontemporer. Kita akan melihat pengaruh dari negara tertentu yang punya kekuatan di industri terhadap region yang ada, negara-negara yang ada di sekelilingnya. Apakah berpengaruh atau tidak? Kita akan lihat. Yang kedua, kita akan membahas tentang international trade policies. Jadi kalau misalnya Anda melihat, Pak, kenapa ya Amerika itu bisa mengembargo negara lain? Pak, kenapa ya sekarang terjadi trade war antara US sama China, Tiongkok? Pak, kenapa ya Indonesia pernah di-show oleh Korea Selatan dan Australia tentang paper, kertas produksi kertas kita. Di sana ada kasus pisang di Brazil. Apa yang terjadi, Pak? Padahal kan secara natural yang berkelebihan hanya mensuplai kepada yang minus, yang membutuhkan. Tapi apa yang terjadi di trade policy tidak seperti itu. Tidak semudah, tidak sealami. Walaupun di kajian-kajian ekonomi internasional masih lebih alami dibandingkan nanti setelah lulus ini. Kalau lulus akan kita bicarakan di ekonomi politik internasional. Ya, oke. Berikutnya adalah market and currency. Ada ngomong, tunjukkan ke saya pasar uang itu di mana, Pak? Pak, di Kramat Jati, Pak, pasar uang. Oh, pasar burung ada di mana? Di Pramuka, Pak. Pasar
apalagi Pak ada di mana? Nah, tapi kalau pasar uang di mana ini? Nah, pasar uang ada di mana? Anda pasti bayangin kalau misalnya ada pasar lagi, pasar tenaga kerja. Saya bayanginnya kayak itu, kayak pada zaman Hercules, pada zaman Zina, orang di cage gitu, di kerangkeng, kemudian dijual. Ototnya lebih kuat, ini harganya berapa? Apa seperti itu? Pasar tenaga kerja. Dan yang kita lihat pasar itu hanya bertemunya produsen, bertemunya penjual, bertemunya agent yang punya barang dengan yang berminat. Yaitu broker ada di sana, end user ada di sana. Pasar hanya memfasilitasi. Ya kan? Jadi ada yang ngomong pasar bersih, pasar kotor, pasar virtual, secondary market, nanti kita akan lihat. Dan currency. Bagaimana ya menetapkan $1 US terhadap rupiah? Siapa yang akan berbicara seperti itu? World Bank atau pemerintah atau siapa atau pasar atau apa? Nah, kita akan lihat lagi. Berikutnya adalah balance of payment, maksudnya balance of payment, neraca pembayaran. Bagaimana negara-negara tersebut mempunyai kekuatan di neraca pembayarannya. Currency-nya kuat, currency-nya lemah, strong currency sama weak currency. Kalau misalnya masuk ke neraca pembayaran, apakah pada saat krisis seperti ini kita akan kuat neraca pembayaran kita? Atau neraca pembayaran kita lemah? Sekarang $1 14.800 Pak. Oke, 14.800. Artinya apa? Artinya murahkah barang-barang kita terhadap luar atau mahalkah barang-barang kita terhadap luar dibandingkan yang kemarin? Itu akan mempunyai kekuatan kita karena nanti ada simpanan kita akan selisih pembayaran kita pada saat transaksi perdagangan, yaitu berupa devisa. Nah, devisa itu yang akan kita olah. Berikutnya adalah mikro makroekonomi. Kita lihat pada saat kita bertransaksi sesuatu di rumah tangga kita, Anda, orang tua Anda mempunyai spending, itu akan dihitung sebagai household consumption. Household consumption ini kalau misalnya satu aja nggak ngaruh, tapi kalau secara agregat, secara keseluruhan ngaruh, gitu kan. Ada gerakan kita blok produk dari negara tertentu. Itu pengaruh nggak? Kalau misalnya yang melakukan satu keluarga tidak berpengaruh, tapi kalau melakukan satu negara punya pengaruh. Oke? Terus apakah pembedaan mikro dan makro ini menjadi sesuatu yang sangat definitif? Oh tidak, ini adalah kerangka taktis memahaminya dibagi. Sebetulnya nggak bisa, data-data makro negara itu juga berasal dari data household, dari data-data rumah tangga. Sehingga apa yang terjadi? Mikro dan makro dipisahkan untuk hal yang sangat mekanis dan teknis. Oke. Berikutnya point of discussion kita tentang local global culture. Ya kan? Local global culture. Bagaimana barang-barang kita disukai. Kita misalnya punya Pak di daerah-daerah pesisir kita yang membentang luas di Nusantara itu, kita punya produksi yang sangat enak Pak menurut kita. Sangat enak menurut kita, yaitu shrimp pasta Pak. Shrimp pasta itu bahasa kerennya terasi Pak. Bahasa kerennya terasi. Nah, terasi itu bisa kita jual kemana? Ke negara-negara Nordik, ke negara-negara Amerika Utara, Amerika Latin, atau ke hanya sekitaran region kita. Nah, pada saat kita menggairahkan produksi terasi, jangan lupa pasarnya kemana? Ya kan? Local global sense of culture, local global sense of taste, itu pengaruh. Dan yang terakhir adalah global advance ekonomi. Advance ekonomi, kita ngomong sekarang mengimplementasikan ekonomi yang biasa-biasa saja menjadi ekonomi virtual atau ekonomi digital. Ini akan kita bahas. Mau nggak mau, pasti Anda sudah sering ngeklik Shopee, sering ngeklik Bukalapak, Tokopedia, dan teman-temannya Gojek, GoFood, Grab, dan sebagainya. Bagaimana mereka menjadi akumulator dari uang, sedangkan dia bukan bank. Dia bukan bank, tapi Anda titipin uang melalui GoPay, melalui OVO, melalui yang lain. Ya kan? Ini pergeseran ini harus kita
harus kita address. Dan ini ada satu link yang Anda lihat di YouTube, link kita di YouTube, Anda akan lihat bagaimana ekspresi dari ekonomi internasional yang menyangkut trade dan kebijakan negara. Dilihat waktunya sekitar 8 menit, ya, nanti dilihat sendiri. Recent obstacle-nya apa dalam mempelajari ekonomi internasional? Recent obstacle-nya yaitu pada saat ini kita sudah ngomong raising protectionism. Loh, dulunya kita diajarin free trade, sekarang ada obstacle-nya di proteksionisme. Mau ngapain? Ini keluar dari pattern dasarnya kita atau kita bergerak ke sesuatu yang belantara yang kita tidak ketahui. Ya, currency instability dengan adanya trade war, dengan adanya resesi kita mengalami currency instability, obstacle kita. Jadi kalau misalnya menerapkan teori tertentu pada saat currency instability harus ada adjustment. Adjustmentnya nanti kita ngomongnya. Dan jobless ada di mana-mana karena ada recent atau contemporary fenomena. Ekonomi blok juga begitu. Kita ngomong recent raising protectionism tadi, ekonomi blok sudah mulai mengidentifikasi dirinya sendiri. ASEAN, ANSUS, di sana ada APEC, ada apa yang semuanya punya blok-blok sendiri untuk menggairahkan. Memang blok yang paling kuat adalah EU menjadi benchmark bagi yang lain. Tapi setelah England keluar, terus kemudian sebelumnya ada extended member yang sangat banyak dari pecahannya Rusia dan Eropa Timur, menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Eksklusivitasnya menjadi inklusivitas sehingga akan sangat susah melihat ekonomi yang Jerman dengan ekonomi Yunani, Hongaria atau Yugo yang gapnya terlalu tinggi. Poverty nanti kita address karena kemiskinan yang ada di dunia. Environment destruction jadi catatan, environment sudah jadi kajian, bukan harus disepelekan oleh industri. Terus kemudian politicization trade, dan yang terakhir adalah power restructure. Mau polar, bipolar, apa pengaruhnya terhadap trade. Ya, ini ada data tentang growth of intra sama intern industry. Kita mau ngomong intern industry, kita sudah bicara masalah region. Ya kan? Bicara masalah region. Apakah region yang punya keunggulan-keunggulan, negaranya yang punya keunggulan-keunggulan di industri ini pengaruh terhadap yang lain? Bagaimana persaingan antar blok? Bagaimana satu blok tertentu, satu region tertentu di intern industrinya saling melengkapi? Jadi kalau mobil itu terdiri dari beberapa part itu tidak dikelola sendiri, akan tapi dikelola banyak negara, banyak industri, walaupun atas dasar satu brand yang sama. Nah, ini world economy, kalau kita lihat championnya masih di US dengan 24,4% dan nomor 2-nya challengernya, penantang utamanya adalah China dengan persentase sekitar 13-15%. Lah 13-15% ini hanya kita ketahui di domestik saja. Bagaimana dengan branding-branding lain yang Anda lihat beberapa saat kemarin Amerika Serikat marah tentang TikTok dan Alibaba. Nah, ternyata branding-branding itu sudah masuk ke Amerika, walaupun beberapa branding dari Amerika outsource-nya di China. Ya, yang lain-lainnya akan mengikuti sesuai dengan blok-blok yang lain. Sekarang leader world economy juga seperti itu. Kita ngomong bagaimana leader world economy itu berpengaruh terhadap yang lain, menampilkan tampilan yang lebih ramah dengan memperkecil gap, bukan memperbesar gap. Yang jadi concern kita selama ini belajar di ekonomi internasional adalah currency, hati-hati dengan currency, legal sistemnya masing-masing negara punya sama, culture, sensitivity, resources yang saling kejar-mengejar, tapi teknologi didominasi oleh negara-negara maju, serta yang terakhir adalah trade block. Nah, ini kita akan lihat bagaimana
complicatednya trade di sini, complicatednya trade. Dari complicatednya trade ini berbagai macam permasalahan di trade akan diketahui bahwa ada sesuatu yang lebih kompleks dibandingkan hanya supply and demand, ya kan? Apakah China dengan Hong Kong akan pisah dalam hal trade? Karena kalau data trade dunia, dua negara ini pisah datanya, dipisahkan datanya. Data terakhir mengungkapkan dengan ini perkembangan terbarunya, contemporary isunya setelah permasalahan undang-undang keamanan China, maka ribuan orang Hong Kong masuk Taiwan. Permasalahannya ini menjadi advantage bagi Taiwan di resource dan connection of business atau tidak? Atau hanya nambah-nambahi kemiskinan di Taiwan? Apakah Taiwannya akan mempunyai advantage menerima disersi dari Hong Kong? Ya, complicatednya. Tahun 1982 WTO address sesuatu yang sangat fenomenal, yaitu ada dua. Yang pertama pertanian diadres, jangan sampai pertanian ini punya subsidi banyak karena akan merugikan banyak orang, dan ternyata sampai sekarang belum terselesaikan subsidi ekonominya Amerika Serikat dan Jepang serta negara-negara Eropa yang dirasa sangat tidak kompetitif. Dan yang kedua adalah services industry. Nah, data services, trade in services ini berkembang dari masa ke masa. Kalau misalnya kita nanti terakhir address tentang digital ekonomi, kita akan address ini. Kita akan membicarakan ini, mendiskusikan trade in services. Yang kemarin-kemarin trade in services menjadi pelengkap. Sekarang sangat-sangat diperhitungkan. Dan kalau misalnya kita ngomong physical to digital payment accelerating, kita ngomong ekonomi digital, maka kita akan mengadres, kalau di 2014 saja ada 390 billion dolar. Perkembangan digital yang akhir-akhir ini kita sadari adalah perkembangan yang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita elakkan. Jadi itu menjadi akumulasi yang sangat besar sekali dan perlu disadari oleh para produsen dan pemain-pemain dunia. E-payment dan e-trade menjadi sesuatu yang harus sudah ada, menjadi benchmark. Ya kan, menjadi benchmark. Bukan kalau misalnya kita ngomong agak sedikit ke belakang sebelum pandemi, itu menjadi sesuatu yang sudah jadi champion, jadi sesuatu yang keharusan. Jadi kalau misalnya di tahun 2014 saja sebanyak 380 billion yang ditransaksikan dunia, pada saat sekarang sudah ngomong 700-an. 700 billion-nya. Nah, pada saat angka yang sangat besar seperti itu tidak merupakan kesempatan baik bagi kita masuk, maka kita akan menjadi pemain market lama yang harus fisik, yang harus bawa cash, yang harus datang, yang harus milih-milih gitu kan. Nah, Pak, bagaimana dengan kecenderungan bahwa barang yang dipilih nantinya tidak sesuai ekspektasi? Nah, itu adalah kreasi dari para provider untuk menyediakan layanan evaluasi, layanan pengembalian barang, layanan sesuatu yang harus diklarifikasi lebih lanjut antara penjual dan pembeli. Ini ngomong bukan dalam skop yang kecil individual, tapi ngomongnya bisa dalam skop yang lebih global, bahwa sesuatu kriteria, materi klasifikasi, sertifikasi, segalanya menjadi sesuatu yang harus mengiringi produk-produk kita. Oke, terakhir kita akan sentuh masalah bagaimana pandemi ini mempengaruhi ekonomi kita. Bahwa pandemi ini menjadi sesuatu yang harus kita diskusikan dikarenakan merubah yang tadi. Merubah yang sangat dasar menjadi sesuatu yang tidak kita pernah perkirakan, walaupun kita punya pandemi-pandemi sebelumnya, tapi sangat jauh dari catatan sejarahan kita, baik secara individual, karena itu sudah 100 tahunan lebih, ya kan, 100 tahunan, terus kemudian catatan
masyarakat ataupun society historinya tidak pernah tersampaikan. Berikut juga dengan penyelesaian permasalahannya. Sehingga economic impact of pandemi, terutama dari COVID ini, menjadi bahasan akhir kita agar apa? Agar yang kita pelajari secara mendasar itu punya sentuhan kekinian. Kekiniannya apa? Kita mencoba memahami ekonomi internasional di kala semuanya mengalami global pandemi, yaitu COVID-19. Ya, mahasiswa yang saya sayangi, maka apa yang kita akan kerjakan 1 semester ke depan merupakan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang challenging, sesuatu yang sangat menantang kalau misalnya kita lihat materi-materi yang ada. Oke, selalu bergairah, selalu semangat untuk melihat materi-materi ini dikarenakan materi-materi ini menjadi pelengkap yang penting bagi pemenuhan skill Anda di hubungan internasional. Ya kan? Akan ada insight internasionalnya, akan ada insight kerjasamanya, akan ada insight kekiniannya. Sehingga dasar dikuasai, tapi contemporary dikuasai. Nanti ada penugasan-penugasan individual maupun teamwork yang mengiringi perkuliahan ini. Jangan khawatir, Anda akan bergairah, Anda akan semangat, Anda akan senang untuk mengikuti perkuliahan ini. Terima kasih, selalu semangat.